Sore. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar nih? Saya kok dikelilingi milenial jadi merasa muda kembali. Atau? Masih muda kan? Ya sudah, alhamdulillah Pak. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya buka nggak apa-apa ya? Biar suaranya agak tertahan kalau saya tutup ya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dirut, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya satu-satu ya, karena nanti jadi habis untuk mengabsen. Jadi ini sore hari ini kita akan mencoba untuk bertukar pikiran. Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan bahwa kita sudah punya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ya. Jadi mengenai ibu kota negara atau sering kita sebut sebagai Undang-Undang IKN. Bisa nggak slide selanjutnya ya? Jadi kalau kita lihat ya, jadi saat ini tentu saja kita tahu tadi Samara ya tadi yang jadi MC siapa? Samara ya? Tamara. Tamara atau Samara? Tamara. Tamara ya, Tamara dan Nevani tadi menceritakan mengenai bahwa sudah menjadi kondisi umum ya, tiap sore seperti ini kita macet. Jadi saya mengalami sendiri dari kantor hampir 1 jam. Nah ini mungkin yang tidak akan terjadi lagi di ibu kota negara baru kita. Ya, nanti kan akses dari dan ke pusat kota nanti akan sangat cepat ya. Nah ini kalau kita lihat ya, kegiatan perekonomian Indonesia itu masih berpusat terkonsentrasi di Jawa. Jadi kalau kita cerita apapun yang zaman dulu di sejarah, ada babat tanah Jawa, cerita mengenai kedatangan company ya, itu kan sebenarnya Batavia itu kan diciptakan oleh company ya, dari reruntuhan Sunda Kelapa. Nah, yang bikin juga dulu ada di patung depan kantor saya. Saya itu berkantor di lapangan Banteng. Ada yang sekarang namanya Gedung Amaramis, itu namanya dulunya Dendels Place ya, atau Istana Dendels. Itu sekarang lagi dibangun. Di situ depannya ada namanya patung Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon. Mungkin kalau di beberapa masih ingat sejarah ya. Kalau orang Jawa biasanya nyebutnya Mur Jangkung, atau kalau ini kan Jan Pieterszoon ya. Nah itu adalah orang yang membangun Jakarta atau Batavia. Namanya pun diambil dari keluarga yang menguasai Nederland saat itu, yaitu Batav ya. Jadi sebenarnya bukan nama asli Indonesia. Nah sekarang ini kita punya ibu kota negara yang bernama asli Indonesia, yaitu Nusantara. Ya, jadi cerita ini bermula nih kayak Saibul cerita ini kan menjelang puasa, buka puasa. Jadi kita agak sedikitnya didramatisir dulu ya. Ini ceritanya kita dramatisasi ya. Jadi memang Pulau Jawa ini kan sangat terkonsentrasi di Jawa. Mungkin 60% perekonomian kita ada di Jawa. Nah ini sementara sumbangan beberapa wilayah lain itu sangat besar. Misalnya juga Kalimantan ya. Kalimantan itu banyak sumber mineral yang memang kemudian disumbangkan ke Indonesia. Namun demikian kalau kita sekarang kemudian hanya konsentrasi ke Jawa, mungkin sampai kapanpun kita tidak akan mulai berubah ya. Jadi perubahan itu butuh satu niat yang kuat ya. Jadi kalau kita sejak kemerdekaan sudah digagas mengenai perpindahan ibu kota. Ada dulu yang kalau penyuka Bung Karno kan dengar sendiri ya, Palangkaraya gitu ya. Kemudian ada yang bahkan ke Magelang, katanya pakunya Jawa Tengah, pakunya Pulau Jawa. Ini saya nggak tahu nih, Saibul cerita ini di luar naskah akademis, ini cerita background saja ya. Nah, kemudian baru pada saat Presiden kita Pak Jokowi itu ada niat yang sangat kuat, sehingga kita kemudian memilih salah satu tempat, yaitu di Penajam Pasir Utara sebagai lokasi ibu kota negara baru kita. Yang kemudian pada saat pembahasan Undang-Undang IKN, kita sepakat nama yang dipilih adalah Nusantara, gitu ya. Jadi kota Nusantara itu menjadi nama juga. Selain dulu kan selalu menceritakan mengenai letak geografis. Nah dengan Undang-Undang 3 2022 ini menjadi nama resmi dari ibu kota negara kita, yaitu ibu kota Nusantara. Jadi memang ini juga dimaksudkan agar kita juga menyeimbangkan antara kawasan timur atau sering dulu disebut sebagai Katimin ya, kawasan timur Indonesia. Singkatannya kan ada Katimin ya zaman dulu. Nah itu dengan kawasan Indonesia Barat. Ya kemudian khususnya wilayah Jawa dan luar Jawa ini kan satu isu yang dari semenjak kita merdeka terus menerus ada isu antara luar Jawa, Jawa, kemudian kawasan timur Indonesia, kawasan
Barat Indonesia gitu ya, itu selalu menjadi isu. Nah kemudian dengan Undang-Undang 3 2022 itu kemudian kita sudah punya politik hukum, kita punya niatan, yuk kita sama-sama pindah ke IKN. Dan dengan undang-undang itu pun sudah kita tetapkan bahwa sudah dibentuk ibu kota negara. Nanti di masing-masing membaca Undang-Undang 3 ya. Kemudian juga sudah dibentuk otoritanya. Nah itu kira-kira. Nah ini mengapa pertimbangan kita kemudian memilih Pulau Kalimantan? Ya, keunggulan wilayah ya. Dari sisi lokasi, kalau kita benar-benar lihat Indonesia kan Kalimantan itu persis di tengah Indonesia. Dia kemudian dilalui oleh Selat Makassar ya, yaitu dilewati alur laut Kepulauan Indonesia Alki 2 ya di Selat Makassar, yang juga berperan sebagai jalur utama nasional dan regional. Sering kan dibuka itu kalau ini kan kemudian di jalur ini ya antara ke Indonesia ke Filipina ya, itu kan ada laut dalam yang disebut sebagai Selat Makassar. Lokasi IKN juga memiliki infrastruktur ya, di sana ada Samarinda, Balikpapan ya, itu sangat sudah memadai ya, lengkap bandara, pelabuhan, jalan tol, serta infrastruktur lainnya, termasuk di situ jaringan energi dan air yang memadai. Nah kemudian berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, Balikpapan dan Samarinda. Kemudian juga lahan, karena di situ ada lahan yang dikuasai negara ya, sekarang mungkin sedang masih sebagai hutan tanaman industri, tapi nanti akan satu masa dia akan kembali ke negara. Itu kira-kira latar belakang dari IKN. Jadi selama ini sebenarnya kita tidak pernah memiliki ibu kota negara, dalam artian yang memang dedicated untuk ibu kota negara. Selama ini kita mencantumkan atau mensematkan ibu kota negara itu dalam pemerintahan DKI ya, kita masukkan. Jadi kita sebenarnya belum pernah punya ibu kota negara dalam artian memang khusus didesain untuk ibu kota negara. Nah inilah pertama kali kemudian kita punya Undang-Undang Nomor 3 2022 ya. Next slide. Nah ini ada gambar menteri kita ya dengan Pak Basuki ya. Jadi ini ketika di titik nol ya. Jadi memang tadi disebutkan juga oleh Pak Direktur ya, visi pembangunan tadi identitas nasional ya. Karena memang itu nanti akan di situ menjadi kotanya Indonesia. Bahkan tidak hanya Indonesia, dia akan menjadi kota yang menjadi benchmark kota-kota dunia. Makanya kalau nanti di lampiran Undang-Undang IKN itu ada lampiran 2, itu ada namanya rencana induk, di situ ada KPI-nya. Nanti dibandingkan KPI itu dengan kota-kota besar di dunia, misalnya Paris gitu ya. Kemudian ada Teluk Akaba yang karena bersihnya kan, kemudian juga dengan kota-kota lain ya. Jadi memang itu akan menjadi kota yang berstandar internasional, modern dan berstandar internasional. Kemudian juga akan menjadi kota yang smart ya, smart, green ya, indah, berkelanjutan, sustainable ya. Kemudian tata kelolanya karena kita sudah mulai dari baru, pasti akan lebih efektif dan efisien. Nanti dia tidak akan merusak lingkungan, konturnya pun nggak akan diubah. Kan kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu yang asli Kalimantan ada ya? Itu kan ada ya? Ada yang Kalimantan? Oh nggak ada, sebanyak ini nggak ada yang Kalimantan ya? Bukan main. Jadi konturnya juga naik turun ya, itu nggak akan dipotong. Nanti kita akan diikuti aja. Kemudian di situ ada hutan bakau, nanti akan diterobos dengan tunnel ya, gitu ya. Saya diingetin Pak Andi ya, kurang rapi ya Pak Andi ya. Siap. Pak Andi ini sangat perhatian, jadi kalau saya kurang rapi dikit nanti nggak pas. Itu ya, jadi tadi ya, kota itu yang cerdas, kemudian hijau ya, kemudian berkelanjutan, tata kelola yang efektif, efisien. Nanti kemudian menjadi penggerak kesejahteraan ekonomi bagi kawasan Indonesia bagian timur. Jadi kota ini bukan kayak Canberra. Kalau Canberra kan memang sengaja dedicated untuk ibu kota negara saja, pusat pemerintahan. Tetapi kalau IKN kita, dia juga selain pusat pemerintahan, dia juga akan jadi pusat pengembangan ekonomi. Jadi nanti akan ada spot-spot pengembangan ekonomi di berbagai wilayah. Nah IKN ini diharapkan tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan. Kalau kita melihat misalnya Melbourne dan Sydney ya, kan dipilih di mana, kemudian ditarik garis tengah. Nah itu kemudian dicarilah Canberra. Itu dan Canberra itu hanya untuk pusat pemerintahan. Sama ketika kita, bukan kita ya, itu Amerika maksudnya. Amerika memindahkan ibu kotanya dari Philadelphia gitu ya. Emang dedicated untuk ibu kota negara, tidak ibu kota pemerintahan, tidak pusat ekonomi. Kalau ini tidak hanya pusat ekonomi ya, tidak hanya ibu kota negara, pusat pemerintah, tapi juga pusat ekonomi. Nah kemudian juga visi ya, kota dunia untuk semua ya.
Tadi misalnya simbol identitas nasional, nanti ada lambang istana yang lambangnya itu ya. Kemudian kota berkelanjutan dunia, penggerak ekonomi Indonesia masa depan, karena dia akan di Indonesia ya. Jadi rugi betul kalau Indonesia itu dengan wilayah yang berapa? 2000 km ya. Kalau Indonesia berapa? 2000 km persegi. Kita kok 2 juta km persegi. Saya masih ingat kalau Brazil itu 9, Uni Soviet 22 meter persegi, kita 2 juta ya. Nah itu kita itu kok hanya numpul di Jawa. Daya dukung Jawa itu sudah tidak memadai. Kalau kita jujur tadi, kesini aja takes time ya. Kemudian kita sering mengalami banjir besar, banjir untuk Jakarta rob ya. Kemudian juga kualitas udara ya. Nah ini kalau kita udah mulai punya kota masa depan ini, tentu saja hal-hal yang tidak kita dapatkan di Jakarta, jadi siap-siap gitu ya, kita akan dapatkan di ibu kota Nusantara ya. Jadi ini bukan cerita yang mengada-ada ya. Perpindahan ibu kota sudah banyak dilakukan. Misalnya Brazil ya, dari Rio de Janeiro ke Brasilia City di tengah kota, di tengah hutan ya. Kemudian sekarang kita lihat sendiri, banyak kota-kota di Tiongkok, kota-kota yang dulu nelayan miskin ya, menjadi kota baru yang bertumbuh. Demikian juga di Padang Pasir ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ke Dubai, ke ini kan from scratch ya. Kalau kita mungkin cerita nenek moyang kita kan yang namanya Dubai, Bahrain, itu kan nggak pernah ada di cerita masa lalu. Jangan, mungkin Nabi Muhammad juga nggak pernah lihat cerita mengenai Bahrain ya, Dubai gitu. Baru sekarang. Kalau yang Mekah, Madinah, Hejaz itu kan udah lama ya, Yordan. Tapi kalau namanya itu kan kota-kota baru yang baru muncul belakang ini. Nah itu kemudian kalau Bu Menteri kita selalu bilang bahwa zaman dulu pun yang namanya New Amsterdam, yang kemudian berada di New York, kita nggak bisa bayangin Manhattan itu kan semak belukar. Kalau Bapak sekalian ke Manhattan kan kalau bayangin zaman dulu ya semak belukar. Tapi kemudian bisa mengubah New Amsterdam, New York sekarang ya, begitu indah dan kita terpesona. Senang kalau di New York ya, belanja ke kanan ke kiri gitu ya, kalau ibu-ibu kan belanja ke sana gitu ya. Kita nggak bisa bayangkan seperti apa zaman dulu. Nah inilah kemudian kita akan jadi penggerak ekonomi Indonesia masa depan, tidak hanya kawasan timur, kawasan barat Indonesia, tapi juga kawasan timur atau Katimin tadi, kawasan timur Indonesia. Next slide. Nah tadi ya, tentu saja untuk menjadi satu smart government ya, governance ya, dia perlu tata kelola yang efisien ya, simplifikasi probis, jadi tidak lagi look back ya. Nanti mungkin di sana kita termasuk Kementerian Keuangan nih, sebagai keluarga besar Kementerian Keuangan, kita juga akan mengubah probis. Selama ini kan kita selalu bangga ya Kementerian Keuangan sebagai holding type ministry, kayak holding, ada Dirjen KN, ada ini ya. Mungkin ke depan kita juga lebih harus mulai mensimplify. Kalau kita hanya memindahkan dari Jakarta ke Nusantara, persis seperti apa yang kita kerjakan, kita nggak akan mendapatkan hikmah dari perpindahan ibu kota ini ya. Kemudian digital. Nah sekarang kemarin ya, kita di Undang-Undang 12, perubahan Undang 12 mengenai penyusunan peraturan undang-undangan. Kebetulan kan kita pada saat Undang-Undang Cipta Kerja itu di judicial review kan, salah satu yang harus kita sempurnakan adalah mengenai bagaimana kita menyusun undang-undang dalam bentuk metode omnibus law. Nah itu kemudian kita akan mengubah Undang-Undang 12. Nanti insya Allah setelah Lebaran kita akan paripurna dan kita sahkan ya. Nah itu juga dikenal di sana, yaitu tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Ya, jadi nanti kita nggak bayangkan nanti pada saat kita kita hijrah beberapa ke Nusantara, sebagian lainnya kan tertinggal di Jakarta. Nah ini kalau kita nggak pakai model digitalisasi termasuk dalam proses pengundang-undangan, kita nanti akan kerepotan, akan kalau pengalaman dari Putrajaya itu kita nanti akan double rumah tangga. Jadi itu ya, jadi kalau Putrajaya itu pengalaman di pertama itu jadi ngurusin dua kota, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Nah ini yang kita hindari, jangan sampai kita double rumah tangga. Kita juga lagi masih ada, nanti mungkin kita akan ada skenario, kalau di tempat kami akan coba, kita ya, karena ini Kementerian Keuangan ya, kita akan coba semua nanti, gedung-gedung kita coba konsolidasikan, jadi mana saja yang bisa dipakai, yang diutilize, mana saja yang harus segera pindah ya. Di sana nanti sudah ada pembangunan tadi, gedung-gedung tadi, mungkin skenario sekitar 60 ribuan ya, ini mungkin rencana awal, bisa jadi lebih kurang atau ini tergantung kecepatan dari yang akan kita ini ya
bisa selesaikan. Nah tadi ASN tadi ya, kompetensi pemerintahan masa depan. Jadi kalau saya ini mungkin generasi yang sudah mulai harus difosilkan, yang tinggal yang muda-muda ini saya yakin nanti ini yang menatap masa depan ya, ASN kita ke depan ya. Kalau di Kementerian Keuangan itu 60% juga milenial Pak. Jadi saya itu termasuk sulit ditemui sudah yang saya seperti saya ini, usia-usia sini. Yang lain sudah milenial. Sama hari ini saya juga surprise. Waduh, ternyata saya sudah tua ya kalau ketemu para milenial ini gitu ya. Mas kasih sih nggak? Ya ini ya, gitu. Jadi ini memang satu hal yang betul-betul ini ya menjadi pertimbangan kita ya. Kita punya bonus demografi, tentu saja kita harus manfaatkan semaksimal mungkin ya. Jadi jangan sampai bonus demografi itu jadi justru beban buat kita ya. Itu menjadi ini kita kan kalau bahkan Rusia sendiri kan juga generasi yang menua ya. Saya nggak tahu tahan nggak tuh waktu perang Ukraina sama ini, karena Rusia kan jumlah produktivitas penduduk sedikit. Kalau perang sama Indonesia bisa tuh store berapa orang ke front depan ya. Tapi kalau kayak Rusia, mungkin Jepang gitu ya, Tiongkok sendiri saya yakin sulit kalau perang jangka panjang ya. Kalau Indonesia banyak orangnya ya. Next. Nah ini tadi disampaikan Pak Direktur Utama ya, Pak Dirut, tanggal 15 Februari, tolong diingat, karena tanggal 14 Februari kan kita semua ingat ya. Jadi tanggal 15 Februari itulah ya undang-undang itu diundangkan ya, Valentine ya. Jadi gini tanggal 15 persis hari itu ya. Nah itu memang menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2002 undang-undang KN ya. Kemudian secara garis besar nih ada 44 pasal ya. Kemudian di situ ada ketentuan umum mengenai definisi-definisi. Nah ini yang penting juga ini nanti bisa kita potret ya di ketentuan umum mengenai pembentukan, kekhususannya, kedudukannya, cakupan wilayah dan rencana induk. Jadi mengenai pembentukan dengan undang-undang ini dibentuk IKN, dibentuk Ibu Kota Negara Nusantara tadi. Nanti perpindahannya akan digantungkan dengan Kepres mengenai pemindahan peran, kedudukan, dan fungsi Ibu Kota Negara. Jadi sebenarnya dengan undang-undang ini kita sudah punya Ibu Kota baru namanya Nusantara. Tetapi nanti peran, kedudukan, dan fungsinya di tahun kira-kira 2004 ke atas itu akan dipindah dari Jakarta dengan keputusan Presiden, Kepres ya. Kemudian tadi ya, kita juga sudah punya namanya Otorita IKN. Kan ketua dan wakil ketua terus sudah ditunjuk ya, Pak Bambang dan ya, Pak Bambang dan wakilnya Pak Bobi ya. Pak Doni. Bobi Nasution barusan baca ini. Pak Doni ya. Ya, jadi tadi ya mengenai kewenangan dan urusan pemerintahan. Wilayahnya ya. Nanti sudah ada delineasi wilayah mana saja. Itu nanti akan berhubungan di sana kan sudah ada namanya Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, semuanya di Provinsi Kalimantan Timur. Nah itu nanti akan berkaitan dengan rumah kita masa depan. Karena Bapak Ibu tahu yang mereka sekarang pindah kan. Kita sudah punya ini. Waktu saya sosialisasi PP pendanaan tadi, peraturan perusahaan saya sudah sampaikan. Saya deg-degan waktu di Balikpapan karena ini akan menjadi rumah kita bersama di. Jadi saya Bapak Ibu ini ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu itu akan menjadi tetangga saya di sana. Jadi saya keluar dulu karena 2 tahun yang akan datang diharapkan pada tanggal 17 Agustus 2024 kita sudah ada yang di sana dan upacara bendera 17 Agustus di sana. Ya. Nah ini ya kemudian tadi pertahanan ya, pengolihan hak atas tanah, lingkungan hidup ya, penanggulangan bencana, pertahanan dan keamanan gitu ya. Jadi kemudian pemindahan kedudukan nanti juga beberapa lembaga yang wajib di Ibu Kota Negara seperti Bank Indonesia, OJK, LPS itu wajib di Ibu Kota Negara, itu nanti pindah juga. Bank Indonesia juga sangat antusias, saya lihat kemarin di beberapa kesempatan mereka juga meminta untuk diberikan peran kalau seandainya mereka harus memindahkan beberapa mendeploy orang-orangnya ke Ibu Kota Negara, kita Nusantara. Dan kita sekarang masing-masing kementerian sudah punya satgas untuk mendukung perpindahan itu. Nanti sebelum kepala otorita ini nanti, jadi di pasal 38 Undang-Undang 3 itu disebutkan bahwa akan bertahap. Paling tidak akhir tahun 2002 ini itu nanti akan menjadi tahun pertama mereka harus sudah operasional ya. Jadi sudah ada kepala dan wakil kepalanya. Nanti operasionalisasi maksimal Desember 2022 ya. Nah kemudian tadi mengenai penganggaran tadi Pak Dirut menyampaikan formatnya apa ini? Ya jadi format dari IKN ini khusus ya. Jadi dia itu kalau
Pemda lainnya itu adalah yaitu kemudian diserahkan. Jadi kalau kita lihat pasal 4 Undang-Undang Dasar 45 ini yang tim legal ya, itu kan kekuasaan pemerintah tertinggi ada di presiden. Di Undang-Undang 17 2003 kekuasaan presiden itu didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Nah kemudian kepada Pemda dia akan diserahkan kepada ini dikuasakan dia kepada kementerian lembaga. Nah itu nanti yang akan menjadi pola dari tadi Pemdasus tadi ya, Pemdasus yang otorita. Jadi memang ini spesial. Kita pernah punya namanya otorita Batam, tetapi di sana itu mereka tidak punya wilayah. Jadi penguasa wilayah dengan otorita berbeda, sehingga di kemudian hari timbul bahkan Batam tidak berkembang ya. Dulu kan cita-cita kita pengen Batam seperti Singapura, Singapuranya Indonesia. Nah tapi tinggal cita-cita, kalau kita ke Batam ya gitu-gitu aja. Semenjak saya muda sampai saya udah 30 tahun di Kementerian Keuangan ya seperti itu aja ya. Nah ini yang tidak diharapkan. Jadi nanti otorita itu kan kalau di Canberra kan namanya otorita ya. Otorita itu berfungsi sebagai Pemdasus tadi. Jadi memang namanya saja otorita, tetapi dia itu punya fungsi sebagai Pemdasus. Nanti karakteristik khususnya nanti akan kita kupas di pasal selanjutnya ya. Jadi kemudian partisipasi masyarakat ya, kemudian pendanaan dan pengelolaan anggaran nanti akan dia seperti KL. Jadi pola penganggarannya seperti kementerian lembaga. Pada dasarnya dia pemerintah pusat. Ya karena kan kalau dia itu pemerintah seperti biasa kan nanti akan ada paling tidak sekarang ini kan kalau kita lihat ya. Jadi nanti kita akan menjadi tadi yang bisa menjadi pemerintah pusat sehingga bersinergi dengan pemerintah pusat. Apalagi di sini ada 4 tahapan nanti, mulai dari persiapan, pembangunan sampai kepada menjadi pengelola, menjadi pemberdayanya itu, ya. Kemudian tadi mengenai peralihan tadi ada pentahapan dan beberapa hal ketentuan penutup juga, misalnya bagaimana kita menyikapi perpindahan kedudukan, status dan fungsi itu dari DKI Jakarta ke Nusantara, ya. Next, ya ini penting kalau bagi para lawyer saja nih Pak Dirut. Jadi Pak Toko ini pasal 4 itu hanya untuk kita semua. Mengingat ya, lawyer ada ya, banyak lawyer di sini ya. Di Kementerian Hukum ya, Pak Yunan dan tim ada ya. Nah ini ya, kalau kita kan selalu rewel ya. Rewel, waktu itu saya juga ditugasin nih. Tolong ya, kasih pasal 4. Jadi undang-undang satu-satunya yang pakai pasal 4 itu ini, undang-undang IKN. Karena kan di tempat lain kan kita pakai khusus cuma pakai pasal 5. Itu kewenangan presiden untuk undang-undang. Pasal 20 kewenangan DPR untuk membahas undang-undang ya. Tapi kita tambahkan pasal 4 itu. Kenapa? Karena di situ ada tadi dia bentuknya itu meskipun Pemdasus, tapi cara penganggarannya seperti Kementerian Lembaga KL ya. Jadi dia itu nanti yang akan, mengapa muncul pasal 4 ini hanya disampaikan kepada keluarga besar Kementerian Keuangan ya. Kalau yang lain enggak, mungkin juga nggak care juga untuk apa masukin pasal 4. Nanti kalau ada diskusi di berbagai tempat ini bisa jadi ini ya. Nah tadi ya, undang-undang ini disetujui oleh DPR menjadi undang-undang di rapat paripurna tanggal 18 Januari. Kemudian kan ada kesempatan, kemudian presiden kemudian nanti diberi kesempatan untuk disahkan ya, diundangkan itu di tanggal 15 tadi menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Nah ini di situ ya, dia itu otonominya setingkat apa? Ya, hanya dibilang bahwa otonominya itu setingkat provinsi. Kan ada pilihan. Misalnya DKI Jakarta, otonomi di tingkat provinsi. Aceh Darussalam ya. Kemudian ada DIY, itu setingkat provinsi. Karena di sana ada Kalimantan Timur. Jadi artinya kita nanti, rumah kita ini, Nusantara ini akan setingkat dengan Kalimantan Timur yang menjadinya. Jadi dia provinsi. Nah kemudian kan sering ada tadi ya, ibu kota ini di sana mengatakan yang disebut sebagai otorita tadi ya, dia Pemdasus yang dinamai otorita. Jadi memang dia itu pada dasarnya ketika nanti di salah satu stage-nya, nanti di bawah tuh ada stage-nya ya, itu nanti dia nomor 5 ya, itu ada 4 stage yang nanti akan mewarnai kehidupan Nusantara ini. Yang di daerah, dan itu nanti mungkin lebih lawyer, itu ya
itu nanti secara mutatis mutandis ya, itu undang-undang HKPD yang saat ini hanya mengatur Pemda itu berlaku juga untuk Perda khusus IKN itu ya. Jadi ini kira-kira itu mutatis mutandis itu kira dipersamakan ya. Jadi apa yang berlaku untuk Pemda pajak daerah dan retribusi daerah itu berlaku SF gitu sama dengan pajak khusus dan pungutan khusus IKN. Mutatis mutandis ya. Nah kemudian ini mekanisme pengelolaan anggaran tata kelola ini dilaksanakan dalam kerangka APBN. Pak Tobo tadi saya sampaikan ya. Kemudian melaksanakan kegiatan yang penting ya, dia punya kegiatan 4P, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan. Nanti diharapkan kalau dia sudah pindah tahun 2024 semester kedua itu nanti semua fungsi kedudukan DKI akan dipindahkan ke Nusantara. Diharapkan selama 2 tahun ini sudah terbentuk perumahan untuk kita, jalan-jalan untuk kita. Saya sudah beli sepeda Pak Tobo, jadi saya lumayan nanti kemana-mana kan smart ya, kemana-mana terjangkau berapa menit ya. Saya antusias karena memang kita kapan lagi hidup di Jakarta yang penuh dengan tadi saya sambil deg-degan kok nggak nyampe-nyampe gitu karena macet ya. Nah ini kita nggak akan terulang kembali, kemacetan tinggal kenangan. Cuma memang kita mungkin akan sulit nyari pecel lele itu sementara ya nanti. Jadi karena nggak ada, dia kan smart city, smart green city, nggak akan ada warung-warung yang kayak di kita Jakarta kan. Keluar meskipun kita sakit perut kadang-kadang ya, tapi tetap makan aja gitu ya di warung-warung tempel itu. Ini yang karena smart city nanti pasti akan diatur ya. Rumahnya juga yang kayak di Dubai itu, yang kalau kita kan ada angin yang masuk yang saling bersilangan tuh ya. Gambarnya kalau kita lihat itu sangat bagus. Saya jadi mimpi ya, udah di Dubai Pak ya. Nah kalau yang Dubai kan Bapak tahu ininya ya. Jadi Dubai aja, yang Dubai itu kan belum 30 tahun yang lalu, kan baru bertahun-tahun yang lalu dia itu masih scratch, masih padang pasir ya. Mungkin kalau kita dulu disuruh pindah ke Dubai masih Dubai mana ya? Zaman Nabi apa itu namanya? Nggak ada ternyata Pak di Dubai itu. Ya, jadi itu ya. Ini yang sekarang kemudian nanti penyelenggaraan. Tetapi ya 4 tahapan ini juga akan memperhatikan daerah mitra. Tentu saja kita nggak akan mengulangi Jakarta ya. Di Jakarta kan konon suku Betawi, suku Betawi juga belum tentu asli ya. Karena kan juga ada Kampung Mataram, Kampung Melayu. Itu kan kampung yang dulu waktu zaman Belanda kan sengaja ditaruh orang-orang itu kan. Matraman. Karena dia juga serbuan Mataram ya. Ini saya sering baca Batan Jawi Pak. Jadi Jan Peterson Kun tadi kan, jadi kita sering kan, pembentukan Jakarta itu penuh dengan darah ya. Paling tidak ada kita Sunda Kelapa disikat sama Cipikun, dia bikin kota baru ya, dikasih benteng ya, benteng timur, benteng katanya di daerah kota itu ya. Nah itu kan benar-benar sangat membuat hati kita terenyuh sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau keterkaitan historis ya tadi yang bikin Batavia itu kan Cipikun. Batavia dibangun dari sisa-sisa Sunda Kelapa ya, kalau mungkin hikayat Babat Tanah Jawi ada itu ya. Ada itu Babat Tanah Jawi, bagaimana serangan Sultan Agung Pak, itu menyerang Sultan Agung, membendung Kali Ciliwung sehingga menimbulkan wadah kolera. Jan Peterson Kun meninggalnya karena wabah kolera. Jadi pertama kali ada perang biologi ya orang Jawa. Itu Mataram tadi ya, membendung Ciliwung ya, perang biologi kan, kira ada perang ini itu kira-kira itu intermezzo ya. Next slide. Nah ini pertanahan Pak. Jadi di sana nanti ada disebut sebagai aset dalam penguasaannya. Jadi tanah ditetapkan sebagai BMN dan aset dalam penguasaan. Yang namanya aset dalam penguasaan itu baru muncul di sini Pak. Baru muncul di Undang-Undang IKN. Selama ini kan kita pakai BMN. Tetapi untuk fleksibilitas itu nanti di sana akan disebut sebagai aset dalam penguasaan IKN. Yaitu merupakan tanah-tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Tapi juga nanti yang kalau pemerintahan pun misalnya Bapak diminta untuk membangun satu instansi, bisa juga nanti pakai ADP ini ya. Perolehan tanah di ibu kota negara ini ya dilakukan melalui tadi pelepasan kawasan hutan tadi ya, ada PT ICI ya, ICI ya di sana ya. Kemudian
mekanisme pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi mekanisme pengadaan untuk kepentingan umum kan ada tuh PP-nya ya. Kemudian pengadaan tanah di MBK tadi ya, kemudian pengadaannya adalah diatur dalam undang-undang di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu Undang-Undang 2 2012 atau pengadaan tanah secara langsung. Mekanisme pengadaan dilakukan memperhatikan hak atas tanah masyarakat dan hak tanah masyarakat adat ya. Memang sih ada berbagai berbagai variasi. Ada yang dulu orang pulang karena transmigrasi tanahnya kurang dianggap kurang produktif, tapi ternyata tahu loh sekarang dari hutan negara, mungkin mereka pengen ini ya. Tapi ini perik-perik ya, biasalah dalam satu tanah itu kan selalu dibumbui dengan cerita seperti itulah. Ya, tetapi ketika kita RU ini masih bentuk RU, sudah juga menginstruksikan masyarakat karena di sana ya. Di sana kan ada masyarakat Dayak tentu saja ya, Banjar, Melayu, Bugis yang juga ada di sana, yang karena merantau ya. Kemudian juga masyarakat lain. Jadi sudah mengconsider tadi diskusi dengan masyarakat itu. Paling tidak nanti ketika kita bikin jalan, kalau kita lihat di kamera ya, itu kan selalu ada jalan. Saya pernah tuh ada ruang rapat, namanya Baraya. Itu ternyata bahasa aborigin. Nah ini kita nanti Baraya itu kan bahasa Sunda ya, tapi ternyata aborigin juga nama Baraya juga ada. Dan ini nanti juga nama-nama tempat, nama tempat itu juga ada yang kemudian kita menggunakan nama-nama local wisdom ya. Nanti kita akan selalu pelihara itu sesuai dengan amanah dari saudara-saudara kita di Kalimantan ya. Next. Nah ini yang penting buat Kementerian Keuangan dan pasti akan terdampak ke PI ya. Jadi pendanaan itu ya ini ya dalam rangka persiapan pembangunan penyelenggaraan PKN, kekuasaan Presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada kepala otorita IKN. Nah, kepala otorita IKN seperti KL dia berperan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang. Tetapi memang nanti jadi banyak fleksibilitas. Jadi ini mungkin nanti ke depan IKN juga akan di-equip dengan kemampuan dia untuk membentuk badan usaha. Apakah itu BLU, nanti apakah mengutilize BUMN kita, PII ya sebagai itu atau siapapun lah. Nanti pokoknya bisa kita berdayakan itu dengan pola macam-macam kan mereka butuh trustee paling tidak ya, karena menghimpun investor, developer ya kan gitu ya. Nah mungkin peran-peran dari PII sudah bisa kita bayangkan di mana gitu ya. Nah kemudian tadi ada yang namanya sebut rencana induk ya, Renduk, dan ini menjadi lampiran kedua di undang-undang IKN itu. Nanti mohon bisa dieksplor ya. Di ini mengenai timeline di situ. Kemudian APBN ya dan sumber lain yang sah, itu sumber-sumbernya dari APBN dan sumber lain yang sah. Next. Nah, ini selalu nanti kita sadari bahwa pertama kali tentu saja APBN akan sangat berperan ya. Nah, kemudian ya ditetapkan ya sebagai prioritas pembangunan nasional. Jadi selalu nanti akan di APBN kita dia akan menjadi program prioritas pembangunan nasional selama 10 tahun paling tidak ya. Kemudian itu nanti kita akan juga mengkonsider mengenai tahapan. Bisa jadi ketika dia sangat atraktif, bisa jadi kan banyak yang ingin masuk ya. Kalau kita lihat Dubai, Uni Arab Emirat selebihnya, Bahrain ya, itu kota-kota nelayan kecil yang nggak dihitung. Bahkan emir-emir di sini pun mungkin juga dulu para nelayan, emirnya sekarang ini ya. Nah ini kan kita jangan, Bu Menteri selalu menyampaikan, wong itu saja bisa ya. Kenapa kita yang kanan kiri kalau kita mau ngambil batu bisa dari Sulawesi, ngambil ini dari kanan kiri ya, kan lebih memungkinkan dibanding kalau kita di gurun. Bapak bayangkan dari mana gurun itu narik barang itu kan, gitu ya, lebih jauh lah. Nah ini kita lebih menguntungkan ya. Nah kemudian dapat melakukan pemungutan pajak khusus tadi ya, dan pemungutan khusus IKN, pajak daerah dan daerah sebagai diatur dalam peraturan undangan yang mutatis mutandis ya. SF lagi berlaku sebagai pajak khusus dan pungutan khusus. Ya, kemudian pelaksanaan pemungutan tadi nanti diatur setelah mendapat persetujuan DPR. Jadi tadi fungsi representasi kan ada gium nih bagi lawyer ya. Kan there is no taxation without representation. Nah ini nanti akan munculnya di salah satu alat kelengkapan DPR di pemerintah, di DPR pusat. Ya, apa itu Komisi 2 belum ditentukan. Apa itu Komisi 2 yang komisi yang membidangi Kementerian Dalam Negeri, atau
komisi kita bersama, atau nanti dibentuk alat kelengkapan dewan khusus yang memang dedicated untuk itu, untuk mengawal penganggaran IKN tadi ya. Nah, ini setelah persetujuan ya, pelaksanaan pajak khusus tadi sesuai dengan tadi there is no taxation without representation tadi, pasti nanti akan mendapat persetujuan DPR. Jadi representasi itu adalah representasi pemerintah pusat. Karena ini adalah negara, ibu kota negara. Semua anak bangsa, baik yang Jawa nggak ada di sini. Nggak ada, Pak? Nggak ada ya. Baik yang Dayak ya, semua terwakili di sini. Jadi tidak hanya milik satu dua tertentu, tapi semua milik bersama. Next. Pak, boleh tanya sedikit, Pak? Apa Pak? Itu ada istilah program prioritas nasional ya, Pak? Iya. Namanya PSN, Pak. Iya, PSN itu. Programnya semuanya apa, Pak? Program ini apakah ada definisi sendiri, Pak? Iya, sama dengan PSN itu. Program statusnya ya. Oh. Nasional. Jadi dia itu akan ada spesial kuota ya untuk penganggarannya, karena dia memang tadi untuk mengenerate ya kan, untuk kita bisa meng-attract ini kan kita harus tahu dulu jalannya kan gitu ya. Untuk pertama kali kan infrastruktur ya, rumah-rumah kita. Kalau Bapak juga berkenan di sana ya, rumah-rumah kita bersama gitu ya. Tapi rumah saya di sana itu yang 200 meter persegi itu harus dibangun dulu. Kan begitu kita ada orang kita bersama gitu, kita akan menggerakkan ekonomi ya. Karena memang disadari bahwa ini bukan hanya, tadi sekali lagi sampaikan, tidak hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ekonomi juga. Jadi beda dengan Canberra, terus Washington DC ya, atau mana yang di Kazakhstan tuh apa? Astana ya. Astana ya. Sorry. Astana itu kan Almaty ya, menggantikan Almaty ya. Itu nanti dia akan juga sebagai pusat ekonomian ya. Jadi nanti kita akan ada spot-spot rencana ke depan, kita tidak hanya berhenti di Jawa. Rugi banget. Indonesia seluas 2000 km tadi persegi, lah kok ngumpul di Jawa gitu kayaknya berdesak-desakan gitu, hokam gitu lah, ya kan? Kan orang Inggris sudah pindah-pindah Pak. Inggris tuh punya Australia, kosong tuh dulunya, daerah yang tidak bertuan. Sekarang kita ke sini seneng banget, ke Ottawa, ke Kanada, daerah kosong itu. Karena orang-orang Inggris mah itu kan, jadi kita kok ya sedih banget. Seluas itu kok hanya pakai sekian persen wilayah kita, ya kan, daya dukungnya udah gak memadai. Kalau kita jujur ya, livable kita ini di Jawa ini udah terganggu bener ya. Tadi melakukan manuver dari tempat ke tempat udah sulit Pak. Apalagi dibumbuin, nanti saya lagi bayangin pulang kampung kawan-kawan kita ya. Waduh, 12 juta orang manuver di Pantura ya. Nah itu kalau kita hanya berkutat di Jawa, ya sampai nanti moga-moga Indonesia terus abadi, ya kita hanya upret di Jawa. Saya tertarik dengan satu pernyataan anggota DPR dari fraksi Golkar ya. Ketika ditanya ya, nanti berarti kita harus membiayai IKN. Bagaimana beban rakyat Indonesia kepada IKN? Sebenarnya kita itu harus kita balik. Dengan atau tanpa IKN kita harus membangun Kalimantan Timur. Kalau selama ini dia juga membiayai kita, Indonesia, the rest of Indonesia kan? Ya gitu, jadi artinya bukan beban Indonesia kepada mereka, itu hanya kembaliin apa yang mesti sudah didapat Kalimantan Timur sejak lama, ya kan? Yang namanya, iya betul Pak. Jadi sebenarnya saya sepakat dengan pendapat Pak anggota DPR waktu kita sosialisasi ya. Next. Nah, tadi rencana kerja anggaran itu persis seperti kementerian lembaga tadi ya. Ini pengguna anggaran, rencana kerja gitu ya. Kemudian dia pertanggungjawabannya persis seperti APBN. Next. Tadi ya, sumber pendanaan nanti ini tentu saja akan sangat menarik buat PI ya. Jadi dia ada KPBU, apapun formatnya, tarif, equality payment gitu ya. Itu nanti akan sampai ke sana ya. Next. Ya, ini penilaian internasional, crowdfunding juga ya. Nah dulu juga saya artikan kemarin Pak Bambang Susantono bilang crowdfunding, wah minta iuran dari masyarakat gitu kan. Karena kalau kita lihat sendiri dulu namanya VOC ya, kalau kita baca Babat Tanah Jawa tadi, VOC itu adalah Serikat Dagang. Dia juga buka share ke masyarakat. Kan pertama kali perusahaan publik itu kan VOC, Verenigde Oost-Indische Company, perusahaan multinasional terbesar, dia membuka saham
dibeli sahamnya oleh masyarakat Belanda, yang mau chip in juga boleh. Nah apalagi ini mau chip in ibu kota negara kita kan boleh-boleh aja. Jadi menurut saya apapun creative funding nanti yang akan ini, termasuk crowdfunding, dipahami tadi sebagai satu bentuk ya partisipasi, ya apapun ya. Tapi tentu saja nanti sesuai tata kelola yang baik, good corporate governance ya. Next. Tadi ada bentuk creative funding tadi KPBU ini, saya yakin tim PI lebih jago daripada saya karena praktek ya. Kalau saya bikin peraturannya aja. Jadi kalau yang praktek dan praktisi dan ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini misalnya ketika juga ada SBSN ya, suku ya. Suku kita misalnya sekarang ini untuk bendungan Sepaku Semoy dan jembatan Pulau Palang ya, yang itu ya, itu sudah di ini. Kemudian kalau memang filantropis boleh aja ya. Tapi ini kan dibuka semua kemungkinan, bukan berarti kita mengandalkan charity orang ya, tapi tetap aja boleh orang kalau mau ini ya. Kemudian penjaminan infrastruktur, ya kemudian juga tadi kita berharap juga dari lembaga pengelola investasi kita, yaitu Badan Hukum Swiss yang dibentuk untuk tadi mendeploy semua resource kita, termasuk share kita di sana ya. Kalau memang udah habis, belum ya? Belum Pak. Belum ya? Ya. Nggak, saya cari jangan ngomong, kalau udah nggak dihentikan saya ngomong terus. Next, gitu ya. Ya tadi banyak model pemanfaatan BUMN ya. Misalnya sewa, kerjasama pemanfaatan. Nah ini yang klasik ya, bangun guna serah, bangun serah guna ya. Ini umum aja. Jadi nanti kami, misalnya di Kementerian Keuangan, kami akan ada skenario berapa orang yang pindah, gedungnya apa yang akan diutilisasi, yang nantinya akan menjadi penyokong pembiayaan di IKN. Jadi gedung-gedung di Jakarta ini Pak, saya yakin nanti PI juga, ini kesempatan emas juga untuk menjutilas kerjasamakan ya. Gedung-gedung yang saya pakai dulu, jadi saya sekarang ini koprol dulu di kantor Pak, biar menikmati terakhir sampai 2 tahun kan. Saya kan, ini gedung ini bersejarah. Nah itu nanti kita akan hitung benar sehingga akan tidak terjadi tadi yang double rumah tangga tadi. Itu yang ada di Putrajaya ya. Kuala Lumpur masih dibiayai, Putrajaya dibiayai. Nanti kita akan ada skenario gedung mana saja yang kita pakai. Bisa jadi nanti kantor pusat kita bersama ini yang sekarang di lapangan Banteng, apa kita memilih yang di DJP atau kebalikan yang di DJP dikumpulin di kita. Yang selebihnya kita utilize dengan pola-pola tadi sewa, pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna ya. Jadi nanti kalau saya melihat ya, dengan efisiensi aja pembiayaan IKN itu bukan hal besar buat kita. Ingat ya, tadi saya selalu bilang VOC itu untuk merenung kembali. VOC saja yang hanya sebagai reseller aja dari barang-barang kita, rempah-rempah itu udah kaya. Perusahaan multinasional terbesar lebih kaya daripada Google, daripada perusahaan yang sekarang multinasional ada. Nah Indonesia saya yakin akan sama. Sebenarnya kita masalah utilisasi, saya yakin generasi yang akan lebih muda ini akan lebih bersih, lebih integritas lebih tinggi gitu ya. Saya kok yakin banget semua yang kita upayakan di sini akan tercapai dengan cepat. Karena sebenarnya Indonesia itu kaya. Mau bikin IKN 10 aja bisa. Kalau kita ini lihat VOC. VOC itu bisa bertarung dengan Inggris. Bayangkan negara kecil hanya 1/50-nya Indonesia, Belanda itu. Tapi menyedot kekayaan kita, ya. Jadi saya kadang suka gemes Pak kalau lihat Bapak Tengah Jawa ini, kok kalah Sultan Agung Hamengkubuwono nih, kakek moyang kita dengan VOC. Nah gitu kan, kita sedikit bangun apa? Ternyata VOC adalah perusahaan multinasional. Dia juga crowdfunding juga, dia minta dana dari orang-orang Belanda, 7 kongsi dagang disatukan menjadi VOC, punya tentara karena dia punya oktroy monopoli. Nah ini kan sama, kita ini kan menempati daerah yang dulu dipakai oleh VOC untuk mengeksploitasi kekayaan. Kalau saya yakin dengan hanya efisiensi, lebih bersih, lebih efisien, lebih akuntabel, tercapai menurut saya. Lebih dari 10 bisa. Negara kita negara kaya. VOC itu, Belanda itu pernah menjadi superpower di zamannya ekonomi ya. Terkuat. Bayangkan negara sekecil itu melawan Inggris, Spanyol, Portugal. Ya memang diuntungkan ya kalau Belanda kan memang nggak punya lahan. Mereka kan punya lahan jadi negara pertanian ya, Spanyol, Portugal. Tapi kan itu kan menjadi ini kita ya, menjadi refleksi kita. Saya yakin benar
saya yakin Presiden juga punya keyakinan yang sama bahwa kalau kita udah punya proyek, berarti kalau kita punya cicilan rumah itu kan, kita akan deploy semua resource kita untuk segera mewujudkan rumah kita itu kan. Saya kok yakin ya, jadi seyakin-yakinnya bahwa semua ini akan bisa kita lalui dengan baik dan kita bisa menuju Indonesia Emas 2045. Itu bukan utopia ya. Kalau itu utopia kita akan sangat menyesal karena generasi ini kan generasi emas Indonesia. Kami tinggal menyediakan undang-undangnya ya. Jadi next masih ada sebelum, nah itu ya. Mungkin karena sudah maghrib, akhirnya maghrib lah yang menggantikan saya. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi hari ini satu kehormatan kita bisa bersama-sama berdiskusi mengenai RPP pendanaan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, di Undang-Undang IKN RPP ini termasuk mendapatkan mandat dari berbagai pasal. Ya, jadi mungkin kalau nanti dalam tayangan kita coba nanti kita uraikan. Kemudian saya juga berbahagia ya di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Timur. Ini nanti di tahun 2024 insya Allah kami akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di Ibu Kota baru ya, di Nusantara. Jadi 2 tahun yang akan datang saya akan jadi tetangga Pak Bohari ini. Jadi saya sangat senang ya, tadi juga berbicara dengan Ketua Adat di Kalimantan Timur ya. Tadi juga kita sempat diskusi mengenai berbagai hal. Dan memang RPP ini termasuk RPP yang ditunggu-tunggu juga. Tahun 2024 karena mulai semester kedua diharapkan kita sudah banyak yang mendiami Ibu Kota Negara Nusantara ya. Jadi next slide. Kalau kita ini ya bagi ini dari RPP kami itu nanti ada sekitar 186 pasal. Jadi memang ini menjalankan mandat dari banyak pasal di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Yaitu ada mengenai sumber dan skema pendanaan, ada KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan SBN, PNBP, serta pajak dan pungutan khusus IKN, dan bagaimana nanti IKN mempropos atau mengusulkan rencana kerja dan anggaran. Kemudian bagaimana pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, tata kelola barang milik negara yang nanti bisa membiayai IKN, baik itu barang milik negara yang ada di Jakarta maupun nanti yang sudah ada di IKN. Jadi ini tentu saja menggembirakan buat masyarakat kita di IKN ya, di Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara dan juga Kutai Kartanegara, karena nanti pembiayaan itu juga akan didukung dengan tata kelola barang milik negara kita yang ada di Ibu Kota Jakarta atau Ibu Kota lama kita. Kemudian yang tidak kalah penting itu terkait dengan penahapan dan pengalihan. Next slide. Ya, lanjut. Ya, next. Jadi kalau ini kira-kira sistematika dari ini ya. Ini kita coba melihat landasan hukumnya dulu ya. Sebelumnya Mas. Ya.
landasan hukum tadi. Ya kalau kita lihat ya, pembentukan IKN itu dasar hukum Undang-Undang IKN itu merefer kepada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Itu di sana terkait dengan kekuasaan pemerintah tertinggi ada di presiden, dan kemudian presiden itu di situ didelegasikan kepada Menteri Keuangan dalam konteks fiskal ya. Ada pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 18B, pasal 20, pasal 22D. Nah ini yang menjadi dasar hukum dari Undang-Undang IKN. Nah kita sudah pahami bersama, undang-undang ini sudah disetujui di rapat paripurna DPR tanggal 18 Januari. Kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Nah mungkin kalau kita merefresh lagi ya, Ibu Kota Nusantara ini setingkat provinsi ya, dengan sebutan pemerintah daerah khususnya sebagai otorita. Kemudian juga ada kekhususan tadi Pak Thomas dan Pak Dirjen ya sudah menyampaikan mengenai berbagai kekhususan, mengenai misalnya kelembagaan, ya, tidak memiliki DPRD dan kepala otorita ditunjuk diangkat oleh presiden dengan masa jabatan 5 tahun namun dapat dipilih kembali. Nah kemudian dalam konteks dapil ya hanya untuk pilpres dan pileg. Kemudian ada pengelolaan keuangan, ini kalau biasanya daerah itu didelegasikan ya. Nah ini untuk presiden, untuk penganggaran IKN ini biasanya kalau daerah diserahkan ya, untuk IKN ini dikuasakan atau didelegasikan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang. Ya, kemudian IKN juga ada pengaturannya di situ dapat memungut pajak khusus atau pungutan khusus IKN ya. Ini seperti dengan mutatis mutandis kalau kita membicarakan mengenai undang-undang hubungan keuangan pusat daerah, dan juga ini diterapkan kepada IKN setelah mendapat persetujuan DPR ya. Nah kemudian tadi mekanisme pengelolaan anggaran serta tata kelola otorita IKN dilakukan dalam kerangka APBN pemerintah pusat ya. Nah kemudian otorita IKN bertugas melaksanakan kegiatan tadi 4P yang biasa disampaikan: persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraannya. Next slide. Nah kira-kira ini PIC, kemudian tadi sudah dibagi waktunya. Itu nanti akan disusun RPP pendanaan IKN. Ya, ini merupakan pelaksanaan dari materi muatan dari bab 7 dan lampiran ya. Di situ ada rencana induk. Kemudian juga bagaimana kita kemudian mengatur mengenai aspek APBN-nya. Memang tidak tertutup kemungkinan semuanya juga saling berhubungan ya. Misalnya seperti sumber pembiayaan itu juga Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya. Next slide. Nah ini kira-kira kita mencoba untuk melihat taksonomi apa saja yang perlu kita lakukan. Jadi tadi ada 4-6 PP yang kemudian digabungkan dalam satu PP menjadi RPP pendanaan, sehingga mungkin kalau kita melihat pasalnya itu sangat besar. Namun demikian itu akan menjadikan kita lebih ikhtiar kita lebih kuat lagi ya, karena memang dengan PP yang sangat banyak itu tentu saja koordinasi dan sinergi dengan kementerian lain, terutama dengan Bappenas dan kementerian-kementerian lain itu menjadi satu keniscayaan ya, suatu keharusan bahkan. Next slide. Ya, ini kira-kira yang sebenarnya mengenai pendanaan ini sudah banyak diatur dan agak rinci ya di Undang-Undang 3 2022. Ada mengenai sumber dan skema pendanaan itu pasal 24 ayat 7. Kemudian mengenai rencana kerja dan anggaran pasal 25 ayat 3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pasal 26 ayat 2. Kemudian tata kelola barang milik negara. Dan kemudian bagaimana kita melakukan pengalian penahapan dari 4P tadi menjadi penyelenggaraan itu ada di pasal 36 ayat 7. Jadi mengapa RPP pendanaan itu demikian banyak pasalnya, demikian tebal, demikian luasnya lingkup pengaturannya, itu karena memang itu merupakan mandat dari pasal-pasal yang cukup rinci di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Jadi next slide. Ya, ini prinsip-prinsip umum yang kita pakai dalam mendukung RPP pendanaan ya, dalam menyusun materi muatannya. Yang pertama tentu saja kita melakukan relaksasi ya, karena di situ ada berbagai reformasi, kelembagaan, inovasi dan gagasan baru yang
berpengaruh terhadap Indonesia masa yang akan datang. Dengan kekhususan IKN itu tentu saja dia perlu mendapatkan manfaat. Jangan sampai kekhususan itu menjadi dia tidak diatur di berbagai undang-undang. Nah, ini memang challenge buat kita bersama ya. Bukan hanya Indonesia yang pertama kali membuka ibu kota baru ya. Banyak negara misalnya di negara-negara gurun ya. Ada Abu Dhabi, ada Uni Emirat Arab. Bagaimana membangun satu kota baru di tengah gurun itu kan satu tantangan. Indonesia sebenarnya lebih ringan ya. Kita ada di satu daerah tropis yang kanan kiri juga banyak resource. Pulau-pulau lain juga bisa mendukung ya. Jadi juga misalnya kita perlu membuka, nih pimpinan kami menyampaikan bahwa misalnya ketika dulu New York nih Pak di Amerika, zaman ketika dia beralih dari New Amsterdam ke New York, dari punyanya Belanda menjadi punyanya Inggris dulu ya. Itu juga banyak upaya yang perlu ada inovasi, gagasan baru bagaimana satu kota terbentuk dengan baik. Nah kemudian tentu saja kita perlu memberikan fleksibilitas. Tadi disampaikan mengenai sumber-sumber pendanaan. Tidak hanya APBN, kita diharapkan juga mengattract pendanaan dari negara-negara lain, dari pemodal-pemodal di negara lain, investor ya. Jadi memang diperlukan betul mengenai kekhususan ini. Jadi inovasi itu menjadi sangat penting. Kita ini memang suatu negara kalau yang berbackground sarjana hukum ya, kita ini negara civil law country, highly regulated ya, banyak undang-undang, bahkan presiden sendiri sempat mensinyalir bahwa kita terlalu obesitas regulasi. Nah itulah makanya kerja besar tadi dengan 180 sekian pasal mencoba untuk mengharmonisasikan dalam satu RPP. Ini suatu tantangan buat kita, terutama saya sebagai Kepala Biro Hukum yang tentu saja perlu menjaga kualitas perundang-undang yang akan kita persembahkan untuk Indonesia. Kira-kira itu ya RPP pendanaan. Nah, perlu ada fleksibilitas kekhususan tapi tentu saja dengan menjaga tata kelola ya. Relaksasi tadi perlu menjaga prinsip akuntabilitas dan tata kelola. Karena ini tentu saja sekarang ini kan banyak check and balance, bisa lewat review di pengadilan ya, judicial review, lewat tadi seperti ini kita mendapatkan masukan. Jadi ini pada dasarnya di masyarakat demokratis kayak Indonesia ini suatu hal yang terbuka ya. Jadi kita tetap selain memberikan fleksibilitas, tetapi juga harus mengutamakan akuntabilitas dan tata kelola ya. Tolong berikan fleksibilitas. Jadi kita ada mengenal pola pengelolaan keuangan negara baru, yaitu seperti Badan Layanan Umum. Nah itu kita juga berikan untuk fleksibilitas ini. Tetapi tentu saja di Indonesia kan negara demokratis, check and balance, ada supreme auditor, ada parlemen gitu ya. Nah itu juga kita harus perhatikan mengenai tata kelola tadi. Nah ya, kemudian LPP tadi sifatnya umum dan antisipatif. Tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua Otorita kalau beliau masih di sini ya. Jadi memang perlu ada sesuatu yang bisa kemudian membuat tata usaha ya, penata usahaan dana-dana baik itu APBN maupun dari investor itu accountable ya. Jadi kita tidak semata-mata fleksibel tapi juga accountable karena ini akan menjadi pertaruhan kita untuk bangsa Indonesia ya. Jadi ini pertanggungjawaban penganggaran menjadi sangat penting. Tetapi tentu saja fleksibilitas tetap harus kita jaga karena cita-cita kita untuk punya ibu kota baru yang bertaraf internasional, yang green tadi ya, green city ya, smart city itu tentu saja membutuhkan pendanaan yang besar. Tapi itulah challenge buat kita bersama, terutama di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang menghimpun dana masyarakat ya. Jadi kita nanti akan membuat itu sangat fleksibel tanpa mengurangi akuntabilitas ya. Kemudian juga RPP ini menonjolkan dari sisi modalitas tadi ya. Tidak hanya merupakan yang tools tetapi juga sesuatu dinamika yang akan datang. Jadi ini memang sulitnya hidup di suatu negara yang highly regulated. Suatu negara civil law country yang banyak sekali undang-undangnya. Ya itulah Indonesia ya, itu dengan segala tantangannya kita terus kemudian mencoba selama berhari-hari ini di bawah supervisi Bu Diani juga. Bu Diani ini tiap saat telepon kapan RPP ini selesai, itulah. Jadi, tapi kami challenge itu, jadi kami semua Kementerian Keuangan 11 unit eselon 1, di sana ada Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara, Perbendaraan, Dirjen Anggaran ya, itu semua berkolaborasi untuk mempersembahkan yang terbaik buat Indonesia. Karena ini tentu saja ditunggu. Jangan sampai PP ini juga menjadi stopper atau menjadi menghambat ya. Jadi kita sadar betul posisi strategis dari RPP pendanaan ini.
Next slide. Nah ini taksonominya umum aja ya. Kami ini ya jadi bab ketentuan umum ya, definisi, karena ini juga memberikan kekhususan terhadap berbagai undang-undang, ada PP 90, ada Perpres mengenai KPBU, makanya kemudian definisinya panjang. Ruang lingkupnya, asas tadi yang sudah kita sampaikan di depan, sumber pendanaan ya, skema pendanaan, kemudian menjadikan IKN ini sebagai program prioritas nasional. Itu penting karena supaya sustainability dari pendanaan ini, terutama yang dari APBN, itu akan terus-menerus melewati batas masa pemerintahan tentu saja ya. Ini menjadi penting buat kita. Kemudian tadi ada kita namanya surat berharga syariah negara. Di sana ada pembiayaan project finance. Jadi pembiayaan untuk project. Kita pun memanfaatkan itu ya, penerbitan suku ya untuk pembiayaan IKN. Nah kemudian ada yang namanya creative financing tadi, ada dari investor dari berbagai negara, termasuk mungkin dari negara-negara Teluk, mungkin dari Eropa, bahkan Amerika Serikat ya. Kita buka sepenuhnya dan kita jadikan otoritas ini berdaya untuk melakukan pengelolaan tadi sebagai trustee, sebagai developer gitu ya. Nanti mungkin bisa dipertajam. Next slide. Nah, tadi mengenai kerjasama pemerintah dan badan usaha, di sini ada kemudian juga dimungkinkan dukungan pemerintah kalau memang nanti investor ingin ada dukungan. Kemudian penyiapan KPBU di Ibu Kota Nusantara menjadi penting ya, karena pada dasarnya meskipun ini kerjasama pemerintah badan usaha ini masuk di APBN. Jadi ini sebenarnya menyentuh marwah Undang-Undang Keuangan Negara, tapi tentu saja kita tidak hanya berhenti di situ ya. Tadi memang disadari bahwa undang-undang kita sangat banyak, PP kita sangat banyak. Nah makanya ini kita datang dengan berbagai pasal yang dapat memberikan rasa nyaman kepada kita mengenai relaksasi tanpa mengurangi accountability. Itu yang kira-kira kita perlu menseimbangkan ya. Next slide. Nah ini kemudian tadi rencana kerja otorita, bagaimana pertanggungjawaban anggaran, kita ada namanya Supreme Auditor, BPK rakyat ya, itu adalah perwujudan rakyat. Jadi inilah bentuk dari kita menjaga amanat rakyat ya, amanat APBN. Itu next slide. Nah itu kira-kira ini ya, jadi ini ada nanti BMN, jadi pengelolaan badan barang milik negara ini nanti juga bersumber yang di Jakarta, kita utilisasi, kita kerjasamakan juga untuk membiayai IKN. Jadi benar-benar kita total football nih ya. Saya lihat negara kita, pemerintah kita ya, ini total football Prof. Jadi ini kita juga akan menggunakan dana-dana dari apa yang sudah kita punyai di ibu kota lama kita ya. Nah tadi kemudian juga mengenai perencanaan kebutuhan, ada namanya aset dalam pengelolaan. Jadi kita memakai paradigma baru karena pengaturan otorita ini sangat fleksibel. Jadi bisa untuk meng-attract investor, dia bisa untuk menata usahakan dana-dana yang masuk dari investor sebagai trustee ya, kira-kira seperti itu ya. Tapi juga dia di satu sisi dia juga mengutilisasi barang-barang yang sudah kita punya untuk kepentingan IKN. Jadi menurut saya ini satu perkembangan yang baik ya. Jadi kita punya ibu kota baru, dana kita bisa gunakan dengan maksimal di ibu kota baru ini ya, supaya kita ada perpindahan pertumbuhan. Dan 2024 ini saya sudah menjadi tetangga Pak Buhari. Jadi mohon diterima dengan baik ya Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi tetangga. Nanti saya mungkin ngajak Bapak Ibu sekalian naik sepeda juga gitu ya. Satu kita bikin klub bareng-bareng, klub sepeda Nusantara kan gitu Pak Thomas. Jadi ini sebenarnya ya antara ini juga nih saya sangat deg-degan Pak. Kayak waktu turun ini, ya ini kita nanti 2 tahun yang lagi kami akan jadi bagian dari Bapak Ibu sekalian. Ini terima kasih nih perhatian dari para ketua adat, ada sultan ya. Ada akademisi di Kalimantan Timur, pokoknya kita nanti jadi keluarga besar lah, jadi gitu ya. Jadi kami juga nggak akan main-main ya, karena ini rumah baru kita di sini. Masa sih kita akan ke sini dengan rumah yang seadanya, tentu saja dengan kualitas ibu kota negara yang internasional. Tadi disampaikan kalau Dubai di Padang Pasir aja bisa nih, Bu Menteri ya. Dubai aja bisa, kenapa kita enggak? New York zaman dulu ya. Seperti apa pembangunan dari from scratch ya, dari daerah kan, kalau Bapak lihat ke Manhattan itu kan sebenarnya daerahnya nggak subur-subur amat. Nah apalagi yang IKN ini daerah subur Bapak Ibu sekalian, ini saya sangat bangga ya menjadi nanti bagian dari Nusantara.